Untuk memahami bagaimana dia memahami pengaruh, dia mengambil yang terbaik dari orang Ibrani. Dan ia menyadari bahwa jika ia mendapatkan kepemimpinan untuk melakukan apa yang dia minta untuk mereka lakukan, untuk sujud menyembah berhala ini, ironisnya, Tuhan memberinya penglihatan tersebut. Dan di sini ia justru menentangnya dengan membangun berhala tersebut. Dia mengambil yang terbaik dari negeri ini, menyatukannya, untuk tujuannya menciptakan pengaruh atas semua orang. Dan yang benar-benar mencengangkan adalah bagaimana Tuhan menggunakan tindakan ketiga pemuda laki-laki Ibrani ini untuk mempengaruhi semua orang yang terbaik di Babel. Apakah ada yang tahu berapa banyak orang-orang Ibrani yang ditawan? Apakah ada yang pernah mencari tahu? 70.000? Saya pikir itu di hitungan 3.000. Seseorang mungkin perlu memeriksa kebenarannya. Tapi saya ingat ketika saya melihat ini, 3.000 orang yang tiba-tiba berapa banyak dari orang-orang ini yang berada di dalam daerah yang Nebukadnezar suruh semua orang untuk bersujud, berapa banyak dari mereka adalah orang Ibrani? 3 dari mereka. Tidak terlalu banyak, 3 dari mereka. Dan ketika saya memikirkan cerita ini, saya pikir jika kita berada dalam kondisi yang sama, berapa banyak dari kita yang akan berdiri untuk apa yang kita yakini. Ketika semua orang di sekeliling kita sedang sujud, berapa banyak dari kita yang akan mengalami hal ini? Dengarkanlah apa yang dikatakan Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Setelah mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar sangat marah. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Daniel 3 ayat 24, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bagaimana ia tahu seperti apa rupa anak Allah itu? Bagaimana ia bisa mampu menyadari hal itu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hamba-hamba dari Allah yang Maha Tinggi? Mereka pasti telah memiliki bukti sebelum pengalaman ini. Nebukadnezar pasti mengetahui siapa yang benar-benar mereka layani. Lihatlah betapa cepatnya Nebukadnezar berubah pikiran. Hai hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, datanglah. Dia segera mengenali siapa yang mereka layani, memanggil mereka, dan lihatlah betapa cepatnya. 1 ayat kemudian itu mengubah pikiran pemimpin yang paling dominan di dunia. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Di sini dia berkata, berbahagialah mereka, namun hanya sesaat sebelumnya. Dia siap untuk mengakhiri hidup mereka. Pengaruh Anda untuk berdiri membela apa yang benar bisa mengubah hati para raja.